Sementara organisasi PGRI ini anggotanya itu bisa sampai 25.000. Orang-orang politik itu hitung-hitungannya jelas. Suara guru aja 25.000. Lah guru itu punya istri, punya suami, punya orang tua, punya mertua gitu ya, punya anak, itu dikalikan sehingga 25 itu bisa menjadi 100.000, bahkan menjadi 150. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para sahabat PGRI, kali ini kita akan berbincang bersama Ketua PGRI Kabupaten Jember, Bapak Dr. Andes Supriyono SHMM. Kita kali ini akan berbincang membahas tentang ke-PGRI-an. Mari kita sapa Bapak Supriyono. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Mbak Yeni dan teman-teman yang lain, dan khususnya sahabat PGRI tercinta. Selamat bertemu lagi di channel PGRI Kabupaten Jember. Bapak, masih banyak anggota PGRI maupun yang belum menjadi anggota PGRI yang belum paham apa itu PGRI. Untuk itu ada beberapa pertanyaan terkait hal tersebut. Yang pertama, sebenarnya apa PGRI itu, Pak? Dan apa hanya sekedar organisasi, dan apa pentingnya bagi anggota, guru maupun tenaga kependidikan? Ya, terima kasih Mbak Yeni. Kita ini sudah lama kadang-kadang menjadi anggota PGRI, tetapi masih banyak teman-teman di lapangan khususnya yang tidak memahami apa PGRI. Untuk itu dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa PGRI ini adalah singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia, di mana PGRI ini tidak serta-merta ada, tapi PGRI ini berproses melalui sejarah. Jadi sebelum nama PGRI, dulu masa pendudukan Hindia Belanda ada yang namanya Persatuan Guru Indonesia atau PGI, Persatuan Guru Indonesia. Nah, pada saat itu anggotanya adalah para ya macam-macam guru, juga ada guru desa, guru guru sekolah dasar, ya pada waktu itu belum ada sekolah dasar, adalah guru sekolah rakyat, ya sampai guru di tingkat sekolah menengah. Mereka galau dengan kondisi pendudukan Hindia Belanda saat itu, sehingga mereka ini saling berkomunikasi untuk menyatukan para guru itu. Keinginan ini baru terjadi ya setelah Indonesia merdeka, tepatnya kurang lebih hampir 40 hari lah Indonesia merdeka. PGI itu bersama komponen guru yang lain mengadakan kongres di Surakarta pada tanggal 25 November tahun 1945, dan akhir kongres itu membentuk organisasi yang namanya Persatuan Guru Republik Indonesia, atau yang dikenal hari ini adalah PGRI, ya. Kemudian apa sih manfaatnya PGRI bagi para anggota, ya? Ya tentunya kita berorganisasi ini berangkat dari setiap individu guru itu punya cita-cita, punya angan-angan, punya tujuan, baik menyangkut persoalan nasibnya, ya. Akhirnya keinginan-keinginan ini disatukan menjadi satu. Kalau organisasi ada forum-forum untuk mengkristalkan tujuan itu, ya. Yang saat ini disebut dengan program, gitu ya. Jadi program itu intinya adalah kristalisasi dari keinginan para guru, ya, dalam rangka mereka melaksanakan tugas, ya tentunya yang paling dominan bagaimana para guru itu sejahtera,
sehingga tujuan-tujuan ini bisa dicapai lewat PGRI. Itulah yang kemudian PGRI ini berproses karena di organisasi ini di anggaran dasar diatur ada forum-forum ya, forum-forum yang akan menampung segala aspirasi, dan di situ forum adalah kekuasaan tertinggi anggota ada di forum itu yang namanya kongres. Jadi kongres ini dilaksanakan setiap 5 tahun oleh pengurus besar, yang di sanalah dirumuskan keinginan-keinginan guru se-Indonesia. Kemudian keinginan-keinginan dari kongres ini di breakdown, diturunkan lagi untuk menampung aspirasi teman-teman guru yang ada di provinsi, sehingga melalui forum yang namanya konferensi provinsi. Di sanalah para guru merumuskan keinginannya khususnya di wilayah regional masing-masing tentang berbagai hal masalah yang dihadapi oleh guru dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Nah, ini juga belum begitu spesifik gitu ya, masih bersifat umum tingkat regional, maka di breakdown kembali dalam forum yang namanya konferensi kabupaten. Ini sama juga, forum ini 5 tahunan lah. Di kabupaten itu juga di forum itulah para anggota menyampaikan aspirasi, menyampaikan keinginan, dan keinginan itu disatukan dalam bentuk program yang akan dicapai selama 5 tahun. Nah, program ini akan di breakdown lagi ya, akan disesuaikan dengan keinginan mereka yang di tingkat kecamatan. Maka di kecamatan itu ada forum yang namanya konferensi cabang. Konferensi cabang ini di breakdown lagi supaya dekat dengan anggota, karena pada dasarnya yang memiliki anggota itu adalah ranting. Maka di ranting itu ada forum yang namanya musyawarah ranting. Pada saat musyawarah ranting itulah keinginan anggota secara real disampaikan ya, dan nanti akan dicapai secara bersama-sama. Dan kalau itu misalnya dicapai bisa melalui di tingkat ranting, persoalan diselesaikan di tingkat ranting, akan diselesaikan di tingkat ranting. Kalau tidak selesai di tingkat ranting, maka dinaikkan di tingkat cabang. Tidak selesai di cabang, dinaikkan di tingkat kabupaten, dan selanjutnya sampai ke tingkat PB. Jadi keinginan guru, keinginan anggota itu sudah disampaikan pada forum-forum organisasi, mulai dari kongres sampai ke tingkat paling dasar, yaitu musyawarah ranting. Makanya saya sampaikan kepada sahabat PGRI, kalau ingin tahu PGRI secara detail, ikutilah forum-forum yang ada di organisasi, sehingga sahabat-sahabat bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah di wilayah, dan masalah-masalah itu akan disatukan dan akan dicapai oleh organisasi secara bersama-sama. Itu tadi ya yang namanya PGRI. Terus selanjutnya Pak, siapa saja Pak yang bisa menjadi anggota PGRI, dan jika ada yang menjadi anggota PGRI, apa hak dan kewajiban sebagai anggota PGRI? Ya, terima kasih Mbak Yeni. Ingin tadi belum selesai ya sambungan dari pertanyaan yang pertama tadi, sehingga yang namanya PGRI ini adalah organisasi daripada atau perkumpulan daripada para guru. Kemudian di pasal 3 anggaran dasar disampaikan PGRI adalah organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Sekarang kembali kepada pertanyaan Mbak Yeni yang kedua, yaitu tentang siapa yang menjadi anggota PGRI. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, siapa yang menjadi anggota PGRI? Di dalam anggaran rumah tangga PGRI di pasal 2, jenis keanggotaan PGRI itu ada anggota biasa, anggota luar biasa, anggota asosiasi, dan anggota kehormatan. Dalam kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah anggota biasa. Siapa anggota biasa itu?
Anggota biasa itu adalah guru, dosen, dan tenaga kependidikan, pensiunan guru, pensiunan dosen, dan pensiunan tenaga kependidikan. Itu adalah anggota PGRI. Nah, kemudian bagaimana mereka bisa menjadi anggota? Ya tentunya mereka secara sukarela itu mendaftar kepada organisasi melalui organisasi PGRI di semua tingkatan, bisa melalui ketua ranting, oleh ketua ranting disampaikan kepada ketua cabang, oleh ketua cabang bisa disampaikan kepada pengurus kabupaten, dan sekretariat PGRI akan memproses keanggotaan ini. Itu jadi untuk menjadi anggota PGRI ini perlu dipahami tidak semua guru itu secara otomatis menjadi anggota PGRI, tapi yang menjadi anggota PGRI yang mereka secara administratif telah mendaftar sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu tentang anggota PGRI, Mbak Yeni. Terus apa lagi yang ditanyakan tadi? Kalau sudah menjadi anggota PGRI, Pak, itu haknya apa dan kewajiban anggota itu apa, Pak? Ya, jadi anggota PGRI ya tadi ada 4 ya, jadi ada anggota biasa, luar biasa, kehormatan, anggota asosiasi ya. Ini memang untuk hak-haknya insya Allah yang anggota biasa ini sama, tapi untuk yang kehormatan dan yang biasa atau asosiasi akan diatur lebih lanjut. Untuk anggota biasa ini yang jelas haknya adalah dalam forum-forum organisasi, katakanlah seperti yang saya katakan tadi, di forum kongres ya tentunya di sana siapapun yang menjadi utusan anggota PGRI ke kegiatan kongres di Jakarta yang mempunyai hak untuk dipilih ya, dan hak untuk memilih ya. Ini hak yang pertama. Dan yang berikutnya, karena dalam forum itu juga akan diambil sebuah keputusan, maka anggota peserta kongres itu juga berhak memberikan suaranya ya, memberikan suaranya. Kemudian juga hak membela diri. Hak membela diri ini di PGRI ada yang namanya Dewan Kehormatan ya, Dewan Kehormatan Guru Indonesia yang disingkat dengan DKGI. Kalau organisasi ya, kita ingin nanti juga di Jember ini ada penertiban bahwa keanggotaan PGRI ini nanti akan kita evaluasi melalui Dewan Kehormatan Guru Indonesia, karena ini yang mengawal kode etik ya. Pada saat guru dinyatakan atau dilaporkan melanggar kode etik, maka akan diadakan semacam sidang Dewan Kehormatan. Nah, di dalam sidang itulah mereka bisa membela diri atas tuduhan yang namanya melanggar kode etik. Itu yang namanya hak membela diri. Kemudian juga ada hak memperoleh kesejahteraan, kemudian pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hak memperoleh kesejahteraan ini ya, tentunya bukan berarti organisasi akan memberikan sejumlah uang kepada anggota, tapi kesejahteraan itu juga merupakan rasa aman ya. Rasa aman itu juga bagian daripada kesejahteraan. Nah, bagaimana organisasi ini memberikan rasa aman? Maka PGRI ada perangkat-perangkat ya, seperti di PGRI Kabupaten ada yang namanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum. Nah, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini diperuntukkan untuk anggota PGRI yang kebetulan dalam melaksanakan tugas itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ada perbuatan-perbuatan yang tanpa disengaja, misalnya hari ini yang sering muncul adalah ya karena kebiasaan bahwa untuk merubah perilaku itu harus dengan cara memukul ataupun dengan cara memarahi gitu ya. Hari ini yang seperti itu sudah tidak boleh ya. Jadi kalau kita memarahi siswa di depan banyak orang, di depan temannya, ini termasuk adalah kekerasan terhadap anak, itu tidak boleh. Maka ini bisa terjadi ada laporan wali murid tentang perlakuan yang dilakukan oleh gurunya di kelas lah. Pada saat seperti inilah maka organisasi hadir untuk memberikan
pembelaan hukum, memberikan pendampingan hukum, tentunya dengan dengan pengacara yang kita miliki, dengan advokat yang kita miliki, untuk meluruskan gitu ya, apakah ada niatan si guru ini menganiaya atau berbuat kekerasan kepada siswa. Maka pengacara inilah yang akan memberikan penjelasan kalau itu sampai di tingkat pengadilan gitu ya. Ini yang namanya memberikan kesejahteraan. Jadi kemudian juga termasuk memberikan pembelaan. Selama ini beberapa kasus yang terjadi di Jember, kasus yang ya namanya kita hidup di masyarakat, itu terjadi dengan tidak dipikirkan, berkelahi atau mungkin yang lain, utang piutang ya. Ini banyak kasus yang sudah masuk ke kita dan ada data gitu ya. Alhamdulillah LKBH PGRI telah berbuat untuk mereka dan mengusahakan kalau mereka sudah berproses di pengadilan atau diperiksa di pengadilan, mereka ini diberikan bantuan hukum, dan bantuan hukum itu karena mereka sudah membayar iuran setiap 1 bulan yang besarannya adalah 3.000 kepada khusus untuk bantuan hukum ini, maka mereka dalam rangka mendapatkan kuasa hukum itu mendapatkan ya tentunya gratis melalui uang iuran ya. Nah, ini adalah bentuk perlindungan ya hukum pada saat guru melaksanakan. Tapi PGRI Kabupaten Jember mengambil kebijakan lebih. Mestinya yang diatur dalam anggaran dasar itu hanya mereka yang lalai di dalam melaksanakan tugas, tetapi juga yang terjadi di luar tugas pun ini oleh LKBH PGRI Kabupaten Jember mereka juga dilayani untuk diberikan bantuan hukum. Inilah hak-hak yang diperoleh anggota PGRI ya, karena memang berorganisasi itulah manfaatnya. Tatkala mereka menghadapi masalah, mereka organisasi hadir untuk menemani mereka, untuk membantu mereka. Inilah manfaatnya kita menjadi anggota sebuah organisasi, khususnya adalah PGRI ya. Makanya kita tidak memberikan sesuatu setiap hari. Kadang-kadang ada anggota, saya ini Pak bayar tiap hari, bayar iuran misalnya, tapi kok tidak mendapatkan ya tentunya sama dengan BPJS. BPJS itu tidak semuanya sehat pun dirawat di rumah sakit, tidak juga. Yang dirawat itu mereka yang sakit lah, mereka yang mendapatkan layanan bantuan hukum itu tentunya mereka yang memang mendapatkan masalah dengan iuran tadi. Itu adalah bentuk solidaritas kita di dalam organisasi. Bahkan di PGRI ini sudah ada kesepakatan lama bahwa keluarga yang kebetulan anggota PGRI secara langsung karena dipanggil oleh Allah, ya mereka juga mendapatkan santunan dana sosial. Itu adalah bentuk-bentuk kesejahteraan yang bisa kita berikan kepada anggota PGRI. Ya, terus apa lagi? Dan ini Pak, berkaitan tadi dengan perjuangan PGRI, sepertinya ini masih ada yang merasa bahwa PGRI itu perjuangannya belum kelihatan untuk guru-guru swasta atau PAUD, Pak. Ya, jadi begini, seperti yang saya katakan, siapa yang diperjuangkan oleh PGRI tentunya anggota PGRI. Nah, bagaimana Pak dengan teman-teman guru swasta? Bagaimana Pak dengan guru-guru TK atau guru PAUD? Nah, kita berharap ya kalau mereka memang atau ada yang sudah menjadi anggota PGRI, tolong mereka harus secara aktif ikut di dalam forum-forum organisasi untuk menyampaikan aspirasinya. Katakanlah hari ini Pak guru TK, guru TK Pak yang lain mendapatkan P3K, tapi kenapa Pak guru TK kok tidak mendapat? Alhamdulillah saya mendapatkan informasi yang insya Allah ini valid ya, bahwa mungkin di P3K tahap 3 ini mudah-mudahan guru TK atau guru PAUD ya
ini akan bisa mengikuti tes P3K untuk yang tahap ketiga ya. Ini semua sudah kita suarakan, kita sampaikan berbagai forum organisasi, dan tentunya sampai di tingkat PB mungkin ini juga disampaikan kepada menteri. Lah untuk guru-guru swasta ya yang mereka memang bergabung dengan PGRI karena ada pemahaman yang yang salah gitu ya, bahwa PGRI ini hanya untuk guru-guru negeri baik SD, SMP, SMA maupun SMK. Ini tidak demikian ya. Guru swasta itu boleh karena memang syaratnya tadi yang bisa menjadi anggota PGRI adalah guru. Guru itu enggak dibatasi guru negeri, guru swasta, pokoknya guru. Kecuali guru ngaji ya, enggak boleh karena kita tidak diatur di anggaran dasar ya. Karena guru ngaji ini ya guru yang ada di pendidikan informal atau non formal. Ya tentunya mereka saya yakin juga punya forum-forum ya. Tapi di PGRI ini khusus guru-guru formal ya. Jadi guru swasta alhamdulillah kemarin juga sudah disuarakan, dan alhamdulillah kemarin mereka juga bisa mengikuti P3K dan bahkan dapat terekrut karena Pak Menteri memberikan afirmasi yang cukup besar bagi mereka yang afirmasi sudah mendapatkan nilai 500. Jadi belum tes itu dia sudah lulus gitu ya. Berkaitan dengan yang disampaikan Bapak tadi, sepertinya manfaat menjadi anggota PGRI itu banyak sekali Pak Pri. Tadi belum disinggung kewajiban anggota PGRI itu apa Pak Pri? Oh iya, jadi setiap hak itu di sisinya ada kewajiban. Jadi tidak hanya hak yang mereka tuntut, tetapi kewajiban harus dipenuhi. Ya. Di dalam pasal 10 anggaran rumah tangga diatur anggota itu mempunyai kewajiban. Yang pertama adalah menaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi kalau merasa sebagai anggota PGRI dan sudah memiliki KTA PGRI, ya tentunya tidak hanya hak yang mereka tuntut, tetapi kewajiban pun harus segera dipenuhi. Ya termasuk diantaranya adalah di organisasi ini ya ada kewajiban yang rutin yang harus dibayar, yaitu membayar iuran, karena iuran ini adalah sebagai logistiknya organisasi. Kalau organisasi tanpa iuran, saya pikir organisasi juga tidak akan bisa bergerak. Makanya kepada teman-teman yang memang sebagai anggota PGRI dan memang merasa betul ikhlas menjadi organisasi, ya kewajibannya harus dipenuhi, yaitu mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, di mana diatur di anggaran dasar itu tentang kewajiban anggota antara lain juga membayar iuran yang ditentukan. Kemudian yang kedua, di PGRI ini ada kode etik karena guru ya, kita organisasi profesi juga harus memiliki kode etik ya. Kode etik ini yang akan mengatur guru bagaimana berperilaku baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Bagaimana guru itu berkomunikasi dengan siswanya, bagaimana guru itu berkomunikasi dengan wali murid, bagaimana guru itu berkomunikasi sesama guru. Lah, ini menjadi penting diatur semua. Bagaimana dengan murid? Kita harus memberikan kasih sayang yang setulus hati kepada para siswa. Nah, ini adalah contoh kode etik ya. Ini harus ditaati sehingga guru itu tidak boleh dalam bergaul dengan siswa itu tidak dilandasi norma-norma yang memang sudah diatur dan harus dipatuhi oleh seorang guru gitu ya. Yang ketiga adalah mematuhi peraturan dan disiplin organisasi. Jadi di luar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada peraturan organisasi yang ini juga wajib dipatuhi oleh anggota. Kemudian peraturan banyak hal yang diatur di sana yang harus kemudian disiplin organisasi. Disiplin itu termasuk menepati apa yang memang telah diatur. Kalau memang sebagai pengurus PGRI di semua jenjang ya harus mematuhi, melaksanakan forum-forum organisasi, termasuk bagaimana melaksanakan rapat organisasi, melaksanakan konferensi organisasi. Ini harus dilaksanakan, tidak boleh sudah terpilih sebagai pengurus di salah satu jenjang organisasi
kemudian tidak berbuat apa-apa gitu ya. Jadi hanya untuk atribut menjadi pengurus organisasi, padahal di situ ada amanah. Makanya akan berdosa tatkala amanah itu tidak dilaksanakan secara baik. Nah, itu yang penting. Kemudian adalah melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, visi dan misi organisasi. Ya tentunya tugas-tugas di organisasi ini jelas bagaimana apa wajib kita. Ya tentunya contohnya adalah membantu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan, ya tentunya melalui karya yang diberikan kepada proses-proses yang ada di sekolah gitu ya. Kemudian membayar iuran, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi anggota ini wajib itu membayar iuran, jangan ditanyakan gitu ya. Pak, apakah ada yang mengatur tentang membayar yang lain di luar? Ada gitu ya. Karena di sana ada peraturan, ada keputusan rapat dan seterusnya. Lah keputusan rapat itu juga harus dijunjung tinggi. Nah, misalnya kemarin kita meminta iuran gotong royong 100.000 itu tidak karena keinginan pengurus organisasi di tingkat kabupaten. Ini adalah kondisi nyata yang memang dihadapi oleh organisasi dan harus diselesaikan. Dan karena kita ini selalu mengatakan kalau ketemu itu adalah solidaritas, yes, ya tentunya segala masalah akan diselesaikan dengan solidaritas. Itu yang kemudian artinya seperti tadi bahwa ya memberikan sumbangan ya, termasuk yang tadi saya sampaikan itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh setiap anggota organisasi, sehingga jangan hanya menuntut haknya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa GTT itu kemarin PGRI bersusah payah untuk memperjuangkan mereka gitu ya, karena GTT ini memang tidak serta-merta menjadi anggota PGRI karena mereka juga ada yang tidak terdaftar. Tapi karena pada konferensi kabupaten di tahun 2015 itu ada amanah daripada anggota, ditetapkan di program bahwa PGRI harus mengusahakan ya dengan sekuat tenaga teman-teman GTT ini bisa menjadi pegawai negeri atau ber-SK bupati. Lah makanya apapun yang terjadi PGRI akan bersusah payah secara gotong royong bersama-sama mewujudkan tujuan itu. Jadi bukan tujuan itu adalah tujuan keinginan ketua, bukan, itu adalah amanah daripada konferensi kabupaten yang harus dilaksanakan. Alhamdulillah berkat kerjasama kita bersama-sama, akhirnya hari ini teman-teman GTT yang sebagian besar telah diangkat menjadi P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian juga mereka mendapatkan SK Bupati. Apakah ini perjuangan PGRI? Ya, PGRI berjuang untuk itu dan kita sampaikan. Kita tentunya sebagai organisasi besar itu kemarin menjadi menarik bagi para peserta pemilu kada, sehingga mereka berlomba-lomba datang ke PGRI untuk minta dukungan lah. Ya kita tidak ingin memberikan dukungan dengan mendapatkan pepesan kosong. Ya tentunya kita minta kalau nanti sampean didukung PGRI apa yang sampean berikan gitu ya. Alhamdulillah setiap calon bupati yang ketemu PGRI menyampaikan bahwa mereka akan menyelesaikan yang pertama adalah GTT gitu ya. Alhamdulillah sudah. Kemudian yang lain-lain termasuk P3K Jember ini mungkin paling besar anggarannya karena tahun 2020 2021 itu sudah ditetapkan ada 3.671 kuota untuk P3K. Ini adalah semata-mata karena memang kita merespon tentang persoalan pendidikan pada waktu adalah kekurangan guru. Maka kita mendesak kepada pemerintah, meminta kepada pemerintah daerah untuk mengadakan rekrutmen guru. Ya kita minta PNS tapi dapat P3K, ya alhamdulillah, karena perjuangan P3K ini memang luar biasa. Perjuangan PP menghadap presiden ya,
sampai akhirnya dikeluarkan PP 48 tahun 2017. Tadi saya sampaikan tentang kenapa teman-teman guru tidak tetap itu kok menjadi atensi atau menjadi fokus perjuangan kita. Padahal mereka ini kalau dilihat secara administrasi keanggotaan mereka bukan anggota gitu ya. Tapi di dalam tujuan daripada organisasi ini adalah salah satunya adalah membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan pendidikan. Nah, meningkatkan pendidikan ini tidak serta-merta kekurangan guru itu menjadi masalah bersama. Makanya kekurangan guru di Jember pada waktu itu menjadi perhatian kita. Kita bicara mutu sementara gurunya kurang, itu tidak masuk akal. Nah, makanya persoalan ini secara berjenjang, secara hierarkis disampaikan mulai dari bawah, ranting, cabang, kabupaten, provinsi sampai ke PB ya. Maka kekurangan guru ini disampaikan kepada Presiden pada waktu itu ya dengan intent komunikasi PB dengan Presiden Jokowi, dan akhirnya alhamdulillah Pak Presiden bisa memahami sehingga diterbitkan PP yang pertama adalah PP 48 tahun 2017 tentang manajemen P3K ya. Disitulah awal mulanya pemerintah memulai memenuhi kebutuhan guru dengan mengangkat GTT menjadi P3K ya. Nah, jadi itu melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2017 ya. Lahirnya PP 4817 itulah salah satu bentuk kepedulian kita atau semangat kita untuk mencapai tujuan dalam rangka membantu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendorong kepada pemerintah baik di pusat maupun di daerah untuk memenuhi kebutuhan guru. Lah makanya di Jember pada waktu itu luar biasa perjuangan kita bagaimana kekurangan guru yang cukup besar di Jember ini akhirnya kita dorong, dan alhamdulillah melalui Pak Bupati, melalui Bupati baik yang lama maupun yang baru ini disiapkanlah formasi yang besarnya kurang lebih 3.671. Nah itulah salah satu kepedulian kita kepada peningkatan untuk pendidikan Mbak Yeni. Yang terakhir ini Pak Pri, PGRI ini apa organisasi politik? Karena ini berkaitan sebentar lagi akan pemilu Pak 2024. Gimana posisi PGRI dalam hal tersebut? Ya, yang jelas kita ini memang di dalam pasal 4 anggaran dasar disampaikan tentang sifat dan semangat. Ya, PGRI adalah organisasi yang bersifat pertama unitaristik tanpa memandang perbedaan tempat kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender, dan asal usul. Ya, berarti kita memang kebangsaan ya. Kemudian independen yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitraan sejajaran dengan berbagai pihak. Alhamdulillah independen bisa kita bangun kemarin dengan adanya pemutusan sementara iuran tidak dipotong melalui Banjatim, tidak dikumpulkan, ternyata memberikan semangat mereka untuk bekerja bahu membahu ya, sehingga independennya tampak gitu ya. Kita tidak sangat menggantungkan gitu ya kepada pemerintah maupun pemerintah daerah. Tapi hubungan kita adalah mitra sejajar ya. Artinya kita tidak menjadi bagian pemerintah, dan tentunya pemerintah juga tidak menganggap kita sebagai bawahan yang artinya menjadi tunduk patuh kepada pemerintah, karena adalah organisasi yang bersifat independen ya. Kemudian yang C itu non partisan, artinya PGRI bukan merupakan bagian dan tidak berafiliasi kepada partai politik. Jadi di sini jelas PGRI bukan organisasi
politik gitu ya. Tetapi di dalam politik itu adalah sama dengan dukungan. Nah, dukungan itu sama dengan suara gitu lah. Sementara organisasi PGRI ini anggotanya ya, baik anggota yang terdaftar ataupun partisipan PGRI itu bisa sampai 25.000 ya. Orang-orang politik itu hitung-hitungannya jelas. Suara guru aja 25.000. Lah guru itu punya istri, punya suami, punya orang tua, punya mertua gitu ya, punya anak, itu dikalikan sehingga 25 itu bisa menjadi 100.000 bahkan menjadi 150.000. Lah itulah yang menarik bagi para peserta atau kontestan politik di dalam pilkada maupun pemilihan anggota legislatif, sehingga PGRI ini mempunyai magnet. Meskipun bukan organisasi politik, PGRI ini adalah syarat dengan konflik kepentingan. Nah, makanya kita tetap mengatur siapa yang ingin meraih dukungan PGRI, tentunya mereka yang harus berpihak kepada kepentingan pendidikan secara umum, peningkatan kualitas pendidikan. Kalau itu anggota legislatif, ya anggota legislatif yang memang concern kepada persoalan pendidikan. Kalau itu bupati atau itu gubernur, tentunya bupati dan gubernur yang memang concern kepada upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis kepada peningkatan kesejahteraan guru. Ya, jadi tegas saya sampaikan, PGRI bukan organisasi politik. Itulah Mbak Yeni bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih saya kepada Mbak Yeni dan teman-teman yang lain ya, yang mempunyai inisiatif untuk mensosialisasikan PGRI melalui kegiatan kegiatan melalui YouTube ini ya. Jadi sosialisasinya melalui YouTube. Untuk itu kepada teman-teman sahabat guru, tolong yang mengikuti video ini ya jangan lupa memberikan subscribe, like, dan membagikan kepada teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain PGRI ya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi pengembangan guru ke depan, Mbak Yeni. Iya. Oh ya, saya kira cukup Pak Pri. Terima kasih informasinya. Mungkin ada terakhir Pak Pri, mungkin ada pesan untuk sahabat anggota PGRI ya, untuk itu mari kepada seluruh sahabat PGRI jangan jangan ragu ya, tetap menjadi anggota PGRI meskipun ditawari oleh teman-teman yang lain yang di luar PGRI ya. PGRI tetap concern kepada perjuangan anggota, tetap sangat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anggota, dan juga bagaimana kita membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi jangan ragu, jangan menoleh ke kanan atau ke kiri ya, tetap bersama-sama di PGRI untuk membangun pendidikan yang lebih berkualitas, kemudian tentunya berkualitas, beradab ya, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup obrolan kita bersama Bapak Supriyono. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube PGRI Jember. Semoga kita terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.